Indonesia merupakan negara majemuk. Kemajemukan ini kerap kali menjadi faktor pemicu intensifikasi intoleransi beragama di Indonesia. Intoleransi beragama di Indonesia biasanya disebabkan oleh stereotip bahwa suatu agama lebih superior dibandingkan dengan agama yang lainnya. Mayoritas penduduk Bali beragamakan Hindu. Meskipun demikian, toleransi masih sangat kental sejalan dengan salah satu filsafat agama Hindu yakni Tatwamasi. Penerapannya bisa dilihat dari keberadaan Pura Langgar. Di dalam Pura Langgar terdapat sebuah langgar yang merupakan peninggalan dari leluhur masyarakat Puri Bunutin yang berasal dari Blambangan, Jawa Timur yang beragamakan Islam. Keunikan ini menjadi simbol konkret akan toleransi antar umat beragama Hindu dan Islam di Desa Bunutin. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui kajian sosiologis dari keberadaan Pura Langgar untuk mengetahui landasan sosiologis dari dibangunnya Pura Langgar. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kajian sosiologis dibangunnya Pura Langgar di Desa Bunutin, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana Pura Langgar menjadi salah satu simbol konkret akan toleransi antar umat beragama Hindu-Islam. Penelitian ini berlokasi di Pura Langgar, Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang meliputi kepala pengurus Pura Langgar, anggota pengurus Pura Langgar, dan 8 orang penduduk. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 metode, yakni metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan kajian sosiologis. Adapun tahap pengumpulan data dan analisis data meliputi yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sumber penelitian dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari narasumber dan subjek penelitian, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur-literatur berupa dokumen jurnal. Sejarah Pura Langgar yang berdiri pada abad ke-16 tertera pada prasasti yang terdapat di Puri Bunutin, Bangli, Bali. Bahwa didirikannya Pura Langgar dikarenakan Raja Kerajaan Bunutin saat itu, yaitu Idimas Blambangan, terkena penyakit selama bertahun-tahun, lalu adiknya Idimas Bunutin melakukan suatu ritual dewasraya atau bertapa untuk mendapatkan petunjuk. Dari ritual tersebut didapat pewisik atau bisikan religius bahwa harus dibangun sebuah langgar untuk menyembah Ide Betara Blambangan, yaitu leluhur yang berasal dari Blambangan, Jawa Timur, dan menganut kepercayaan Islam. Serta bagi yang menentang pembangunan langgar tersebut, maka derajatnya akan diturunkan. Lalu dibangunlah sebuah langgar di tengah-tengah areal persembahyangan, dan setelahnya Idimas Blambangan pulih dari penyakitnya. Secara kajian sosiologis, terdapat landasan yang menjadi dasar keberadaan Pura Langgar, yaitu ditujukan sebagai tempat untuk menyembah leluhur yang berasal dari Blambangan, Jawa Timur, dan menganut kepercayaan Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Puri Bunutin telah menjunjung sikap toleransi terhadap perbedaan agama, serta secara simbolis menunjukkan rasa menghormati perbedaan. Hingga saat ini, Pura Langgar masih digunakan secara aktif untuk tempat beribadah, juga dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Namun karena bangunan langgar sangat disakralkan, maka hanya orang-orang tertentu yang dapat memasuki langgar tersebut. Keberadaan langgar di tengah-tengah areal Pura Langgar mencerminkan sikap toleransi yang telah terjalin dari masa lalu hingga saat ini. Pada awalnya, pembangunan langgar menuai konflik di antara keluarga kerajaan Bunutin. Namun hal tersebut dapat diatasi melalui paraman keluarga. Dari paraman yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil penurunan derajat bagi yang menolak pembangunan langgar. Hal tersebut mencerminkan ketegasan para pemimpin Puri Langgar terdahulu akan sikap intoleransi. Ritual keagamaan yang terdapat di Pura Langgar juga mencerminkan sikap toleransi antara umat Hindu dan Islam. Segala ritual keagamaan tidak menggunakan daging babi, serta terdapat satu ritual keagamaan yang memiliki kemiripan dengan upacara Idul Kurban, yakni upacara Titi Mamah. Di Pura Langgar disediakan balai dan tempat wudhu bagi para wisatawan yang ingin melaksanakan ibadah. Hal ini mencerminkan sikap keterbukaan masyarakat terhadap perbedaan agama. Masyarakat Puri Bunutin memiliki sikap terbuka atas kedatangan pengunjung yang beragama lain di Pura Langgar. Hal tersebut dapat dibuktikan dari survei yang telah dilakukan dengan 8 subjek penelitian yang merupakan masyarakat Puri Bunutin. Dari survei yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa masyarakat Puri Bunutin selalu menerima dan menyambut dengan baik kedatangan umat beragama Islam. Bahkan akan disediakan tempat beribadah bagi umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah. Saat upacara keagamaan berlangsung pun, masyarakat tetap menerima kedatangan pengunjung dan bersedia untuk memberikan informasi terkait Pura Langgar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat fanatisme di lingkup masyarakat Puri Bunutin karena respon yang diberikan berupa keterbukaan dan penerimaan. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat Puri Bunutin merasakan dampak dari keberadaan Pura Langgar terhadap toleransi beragama. Keberadaan yang tidak pernah mengalami ancaman hingga saat ini menunjukkan rasa toleransi masyarakat Puri Bunutin terhadap perbedaan agama dan menunjukkan secara simbolis sikap menghormati tanpa memandang perbedaan. Keharmonisan dan toleransi antar pemeluk agama ini akan mendukung terciptanya kestabilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pura Langgar menjadi simbol konkret akan toleransi antar umat beragama Hindu dan Islam. Pura Langgar secara simbolis telah membuktikan sikap toleransi masyarakat Puri Bunutin terhadap perbedaan agama sejak dahulu dan tetap diterapkan dari generasi ke generasi. Dapat dilihat dari keterbukaan masyarakat Puri Bunutin terhadap kedatangan pengunjung yang menganut kepercayaan lain dan bertahannya Pura Langgar hingga saat ini. Pura Langgar tidak hanya dapat berdampak pada masyarakat Puri Bunutin, namun juga dapat berdampak secara universal. Pura Langgar dan sikap toleransi masyarakat Puri Bunutin dapat dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari demi menjaga keutuhan dan kesatuan negara di tengah perbedaan-perbedaan yang ada.